Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pada malam hari ini tentang isim domir yang nanti Ana tuliskan di papan contoh dari isim domir. Bisa nanti kita pahami sama-sama seperti apa penggunaan dari isim domir itu. Isim domir kita pelajari ada dua. Yang pertama isim domir munfasil. Yang kedua isim domir muttasil. Domir munfasil adalah kata ganti yang nantinya ketika penulisannya terpisah dengan kosakatanya. Sedangkan domir muttasil itu nanti tergabung dengan kosakatanya atau menyambung dengan kosakatanya. Dan nanti biar pahamnya, bentar lagi Ana tuliskan di papan seperti apa penggunaan atau penulisan isim domir ketika masuk ke dalam suatu jumlah atau masuk ke dalam kalimat. Silakan fokus, kita pelajari ansur-ansur tahap per tahap. Ini belajar untuk pemula. Domir nanti mungkin tak Ana berikan semuanya, tapi mungkin kalau mau rincinya silakan cek kembali di video sebelumnya. Sudah Ana tuliskan menurut jari ini seperti apa domir muttasil, seperti apa domir munfasil. Ada dia 14 kata. Tapi juga Ana sampaikan di sini, tapi nanti tidak dibahas semuanya. Kalau domir munfasil itu mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sedangkan domir muttasil itu dimulai dari hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, sukun, dan na. Itu domir muttasil. Biar pahamnya, Ana tuliskan di papan ini contoh beberapa, mungkin Ana ambil saja yang pertama-tama saja, artinya huwa, huma, hum. Ana ambil huwanya saja. Kalau yang muttasilnya, Ana tuliskan yang hu saja. Jadi, kalau yang juga setelahnya hiya, anta, anti, ana. Ini ha, ka, ki, dan ya, atau nanti tambah dengan nahnu. Itu domir yang Ana ambil hanya 6 kosakata saja. Yang pertama ada huwa. Huwa artinya dia. Kita buat contoh, yaitu dia seorang guru. Nah, dibaca apa dia? Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Jadi dia seorang guru. Kalau kita ubah ke bawahnya, huwa mudarrisun menjadi hiya mudarrisatun, anta mudarrisun, anti mudarrisatun, ana mudarrisun, nahnu mudarrisuna. Berarti ini penulisannya itu terpisah. Huwa saja. Kota yang keduanya mudarrisun juga terpisah dari huwanya. Sedangkan mutasilnya itu nanti terhubung ke kosakata yang nanti kita buat contohnya. Ini lebih kepada kepunyaan, ya. Contohnya buku dia. Berarti contohnya itu kita buhu. Jadi nyambung dia. Jadi buat kita. Jadi hu-nya ini terhubung dengan kosakata kitabun. Berarti artinya kitabun artinya buku,
hu artinya dia, berarti kitabuhu. Kalau kita sambung ke ha juga bisa, kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi, kitabuna. Berarti bukunya, buku dia perempuan, buku kamu yang perempuan, buku saya, dan buku kami. Berarti itu satu contoh penggunaan domir muttasil. Kalau yang munfasil, dia kata yang pertama. Kalau muttasilnya kata yang kedua dan terhubung kepada kosakatanya itu. Jadi ini hanya pembelajaran pertama untuk tahap pemula, ya. Jadi kalau ada yang ragu silakan tanya. Kalau domir munfasil, seperti katanya munfasil, terpisah, berarti penulisannya tidak ada yang menyambung kepada kosakatanya. Kita ambil lagi contoh, dia seorang petani. Nah, ini dia seorang petani. Karena kalau huwa domir munfasil ini lebih kepada orangnya, ya. Kalau domir muttasil lebih kepada kepunyaannya, kepemilikannya. Makanya contoh yang ini Ana berikan tadi, huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Kalau dia seorang petani berarti huwa fallahun. Ana simpulkan belajar pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah penulisan isim domir munfasil. Penulisan domir munfasil adalah sebenarnya ada 14, tapi Ana berikan pada malam hari ini hanya 6 saja. Yang biasa mungkin antum semua lihat di teks-teks itu mungkin hanya huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Jadi 6 ini saja mungkin yang dibahas. Sedangkan juga begitu, kalau ini bahasa Arab dia, kalau kepunyaan dia hu. Makanya ada kan doa, dalam doa orang meninggal itu kan Allahumma ufirlahu, berarti ampuni dia. Nah, itu Allahumma ufirlaha, ampuni dia untuk perempuan. Jadi hu, ha, ka, ki, ya ini sama dengan ana. Makanya nama saya itu bahasa Arabnya bukan ismi ana, tapi ismi, di nama saya. Jadi makanya ismi, ya. Ismi, nama saya, ya. Nah juga begitu, makanya ada bahasa Arab di Quran itu Rabbana, Tuhan kami. Nah, di Rabbana, Tuhan kami. Itu deh. Makanya semua ini ada contoh-contoh ada di Al-Quran, ada di hadis, ada assalamu alaika atau kaifa haluka, kaifa haluki. Banyak dicontohkan Rabbana tadi kan, ada juga lain banyak, kitabuna tadi, buku kami. Jadi inilah penulisan. Jadi kalau munfasil itu penulisannya terpisah. Kalau muttasil terhubung, artinya terkait, terangkai dengan kosakatanya. Jadi domir artinya kata ganti. Kata ganti. Makanya ini juga bisa dipakai untuk orang pasti. Tapi kadang-kadang kala juga dipakai bukan untuk orang. Contohnya apa? Haza baitun. Mungkin haza baitun, ini rumah. Atau haza baiti, ini rumah saya. Setelah itu titik. Setelah itu biasanya dibuatnya huwa. Huwa wasi'un. Jadi ini rumah saya, huwa wasi'un. Jadi huwa di situ bukan artinya dia orang, tapi huwa di situ menunjukkan kepada baitunnya. Makanya huwa wasi'un. Bisa buat rumah itu luas. Makanya juga dipakai huwa pengganti baitun itu. Ya, makanya
ini kadang-kala dipakai untuk juga yang ghairu akil, artinya yang tidak berakal, bukan orang, bisa. Makanya sering-sering kita baca buku, ada mungkin situ pemakaian huwa, tidak semuanya artinya dia, karena pengganti dari kosakata sebelumnya. Nah, tadi kan huwa baiti, haza baiti, ini rumah saya. Huwa wasi'un, itu rumah luas. Ini yakfi huna, syukran atau barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.